kalimatnya sama antara satu umat dengan umat yang lain. Maka Allah bertanya, atau wasaubi, apakah mereka pernah saling berwasiat? Sehingga sebelum umatnya Nabi Nuh ditenggelamkan, mereka nulis wasiat. Wahai umat mendatang, kalau nanti datang seorang nabi, katakan dia tukang sihir atau orang gila. Umatnya Nabi Hud, ketika mereka mau dibinasakan, tulis wasiat kayak gitu. Apakah seperti itu? Jawabannya tidak. Tapi kenapa kok bisa seragam? Ini menunjukkan bahwasanya orang musyrik itu satu pemikiran, sehingga semua praktek kesyirikan itu satu pemikiran. Dan bagaimana cara mereka menyudutkan para nabi, kalimatnya sama, sahirun au majnun, tukang sihir atau orang gila. Atau wasaubi, apakah mereka pernah saling berwasiat? Tentu saja tidak. Balhum qaumun tahun, tapi mereka adalah makhluk yang zalim. Dari surat Adz-Dzariyat ayat berapa tadi? Surat Adz-Dzariyat ayat, dari surat Adz-Dzariyat ayat 52 dan 53. Di situ menjelaskan bahwa orang musyrik dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi berikutnya, apa tadi? Satu pemikiran. Walaupun mereka tidak pernah ketemu, tapi karena mereka satu pemikiran, sehingga cara mereka dalam melawan kebenaran itu sama. Maka cara dalam melawan kebenaran sama semua. Semuanya sama. Dari mulai musuhnya Nabi Nuh, musuhnya Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, dan para nabi-nabi setelahnya, semuanya sama. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Setiap kali datang seorang rasul kepada mereka, mereka selalu berkomentar tukang sihir atau orang gila. Berarti sejarah sihir sudah ada siapa? Sejak sejarah para nabi. Selanjutnya, macam-macam sihir. Kita baca keterangan Asy-Syinkiti. Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah dalam Adwa'ul Bayan di tafsir Al-Quran bil-Quran mengatakan, anna sihra anwa'un, sihir itu beragam. Minha ma huwa amrun lahu haqiqatun. Pertama, sihir yang hakiki. Sihir hakiki itu ya betul-betul bisa memberikan pengaruh real. Pengaruhnya kelihatan walaupun prosesnya tidak kelihatan. Sihir itu proses tidak kelihatan. Namun pengaruhnya kelihatan. Ini sihir. Jadi kalau prosesnya gimana? Tidak tahu. Tapi tiba-tiba benci, tiba-tiba senang. Itulah sihir. Pengaruhnya tidak kelihatan, tapi prosesnya pengaruhnya kelihatan, tapi prosesnya tidak kelihatan. Wa minha ma huwa takhyilun. Dan sihir juga bisa sihir takhayyuli. Cuman tipuan. La haqiqata lahu, tidak ada perubahan. Sejatinya tidak ada perubahan di sini. Maksudnya tipuan di sini tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah, cuma tipuan saja. Sekarang kita akan lihat penjelasan dari macam-macam sihir tadi ya. Yang pertama adalah sihir tahayyul. Sihir tahayyul itu bentuknya hanya menyihir pandangan mata. Yang terjadi apa? Menyihir pandangan mata.
istirhab, menakut-nakuti orang. Jadi sejatinya tidak ada perubahan apapun, tidak ada yang berubah. Terus di sini macam-macam sihir. Yang pertama tadi apa? Sihir tahayul, takhayuli, pakai kha sebenarnya. Nah, sihir tahayul itu tidak ada perubahan apapun, sehingga sihir ini hakikatnya tidak mengubah hakikat. Di sini tidak mengubah hakikat. Sebentar dulu ya. Kayak apa Pak contohnya? Ini seperti sihirnya tukang sihir Firaun. Di surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala alqu, Musa mengatakan, silakan kalian lempar duluan. Falamma alqau, saat mereka para tukang sihir Firaun itu melempar apa? Tongkat mereka, tali mereka. Saharu a'yunan nas, tukang sihirnya Firaun itu menyihir pandangan orang. Jadi mereka tidak bisa mengubah tali itu jadi ular, tapi mereka nyihir pandangan orang sehingga seolah-olah melihat tali itu seperti ular. Bisa lihat di sini seperti tukang sihir Firaun. Mereka menyihir apa? Menyihir pandangan mata. Menyihir pandangan mata, sehingga tali terlihat seperti ular, tongkat terlihat seperti ular. Yang disihir pandangan mata, bukan mengubah tali. Maka yang terjadi, tali dan tongkat terlihat, kalimatnya terlihat seperti ular, tapi tidak mengubah tali dan tongkat, tidak mengubah tali dan tongkat jadi ular. Mereka tidak mengubah itu, sehingga yang mereka lihat kok itu ular, karena pandangan matanya tersihir. Pertanyaannya, Nabi Musa ikut melihat itu enggak? Nabi Musa ikut melihat, sehingga Nabi Musa ketika itu ikut melihat tali tadi berubah jadi ular. Berarti Nabi Musa kena sihir. Makanya kalau ada polemik Nabi Muhammad SAW kena sihir itu, di mana Nabi Muhammad SAW kena sihir? Sebelumnya sudah ada. Nabi Musa kena sihir, sehingga pada waktu beliau ada di situ, beliau juga melihat tali tadi bergerak jadi ular. Makanya Musa juga ikut ketakutan pada waktu itu. Lalu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tahaf innaka antal a'la. Kamu enggak usah takut, kau yang akan menang. Wa ja'u bi sihrin 'adzim, dan Allah mengatakan mereka membawa sihir yang besar. Wa huwa shaghir, walaupun itu remeh dan kecil. 'Adzim dilihat dari bagaimana manusia ketakutan semuanya ketika mereka melihat tongkat-tongkat berubah jadi ular. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, Musa mengatakan kepada para tukang sihir itu, bal alqu, lemparkan, fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi. Tiba-tiba tali mereka, tongkat mereka dihayalkan. Dihayalkan maksudnya apa? Ditampakkan, padahal aslinya tidak ada perubahan. Min sihrihim, dengan sihir mereka, annaha tas'a, bisa bergerak-gerak, sehingga tongkatnya bergerak-gerak, kelihatan seperti ular. Dan itu sihir apa namanya? Tahayul. Sihir tahayul. Baik.
Karena semua tukang sihir sepakat bahwa sihir tidak bisa memberi nyawa. Ini ijma tukang sihir. Karena mereka tahu nyawa itu hanya milik Allah. Maka kalau misalnya gelas ini ya, Bapak lihat ya, cering jadi ayam, mustahil ya. Kok bisa? Nah, kemungkinannya apa? Hanya pandangan mata yang disihir, hanya pandangan mata, sehingga orang melihatnya seperti ayam, padahal hakikatnya bukan ayam. Karena itu pada waktu Nabi SAW membelah bulan, dia membelah bulan, maka orang mengatakan, oh Muhammad menyihir. Akhirnya beliau SAW minta, kalau begitu tunggu sampai kafilah yang sekarang sedang melakukan perjalanan tiba di kota Mekah, nanti kalian bisa tanya. Nah, ketika kafilah dagang itu datang ke kota Mekah, mereka ditanya, apakah di tanggal ini atau pas malam ini kalian melihat ada benda yang terbelah di langit? Iya, kami melihat bulan terbelah. Terus yang satu ditaruh di gunung A, yang satu ditaruh di bukit A, di bukit B. Nah, ini bukti bahwa itu bukan sihir. Karena kalau itu sihir, mata yang terpengaruh hanya mata di sekitar. Nah, ini mata jauh, dia di perjalanan, tapi dia lihat bulan. Maka orang ini berarti tidak ikut tersihir. Kok melihat kejadian yang seperti itu? Ini menunjukkan bahwasanya belahnya bulan itu bukan sihir. Paham ya? Sehingga orang musyrikin sendiri memahami kalau Nabi Muhammad SAW bisa membelah bulan, lalu mereka sebut Muhammad telah menyihir kami, itu sihir pandangan mata, bukan sihir yang hakikat. Kalau sihir hakikat kan bulan betul-betul terbelah. Tapi yang terjadi pada Nabi SAW bukan sihir, tapi bulan betul-betul terbelah. Nah, mereka tuduh ini sihir, cuman mata kami saja yang ditampakkan seperti itu. Makanya misalnya ada tukang sihir yang ekspor ya, sudah pintar, lalu dia misalnya menyihir pandangan mata orang. Coba lihat Pak, coba lihat ke arah matahari. Matahari mau tak belah, kemudian dibelah. Itu kira-kira hakiki atau tidak? Tidak. Apa yang terjadi? Hanya pandangan. Itulah sihir takhayyul. Nah, semua sihir takhayyuli ini warisan dari tukang sihirnya Firaun untuk zaman sekarang. Itu caranya tukang sihir Firaun dalam menyihir manusia. Makanya Bapak kalau misalnya bangun tidur kok di tembok penuh dengan ular, itu kalau sihir takhayyuli, Anda sentuh tetap tembok, aslinya nggak ada apa, cuman pandangan mata kita disihir, sehingga seolah-olah melihat tembok isinya ular, padahal kalau disentuh nggak ada apa-apa. Ada yang dicokot Pak, ya berjari. Berarti asli itu bukan sihir. Baik, selanjutnya ada sihir yang kedua, yaitu sihir mu'athir. Ini sihir yang bisa mengubah secara hakiki. Jadi mu'athir ini bisa mengubah, dan memang betul-betul mengubah. Kalau tadi yang takhayyuli kan tidak ada perubahan, cuman pandangan mata saja yang disihir. Kalau mu'athir ini betul-betul efeknya ada, berubah. Dan ini lebih parah dibandingkan yang pertama. Dan biasanya yang diubah itu perasaan manusia. Sehingga sihir yang kedua, apa namanya? Sihir mu'athir.
ini mengubah sesuatu. Apa yang diubah? Pandangan. Yang diubah adalah perasaan. Umumnya yang diubah perasaan. Sehingga awalnya misalnya benci jadi senang, awalnya senang jadi benci. Kalau yang benci jadi senang namanya karat. Kalau senang jadi benci namanya ada namanya nggak? Nggak ada. Nyokot. Yang satu karat, yang satu nyokot. Baik. Tapi seperti itu pengaruh sihir. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji." Mereka belajar dari dua malaikat itu, yaitu Harut dan Marut, ilmu yang yufarriquna bihi, bisa digunakan untuk memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Selama perasaan orang dalam kondisi normal, tidak gampang berubah. Saya ulang ya, perasaan orang kalau dalam kondisi normal itu tidak gampang berubah. Anda tidak punya masalah apapun, kalaupun ada masalah yang sifatnya ringan, perasaan tidak akan berubah, lebih stabil. Tapi ketika diganggu, baik dengan cara sihir atau gangguan yang lain, dibisiki, akhirnya bisa berubah. Saat sudah berubah, balik setelah awal susah. Akhirnya suami istri jadi berantem, mereka nggak akur sampai terjadi perceraian. Itulah pengaruh sihir mu'athir. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dari orang yang hasad. Karena orang yang hasad ini bisa memberikan pengaruh perubahan perasaan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari orang yang hasad ketika mereka sedang hasad. Nah, untuk sihir yang kedua ini dikatakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Al-Kafi, as-sihru azaim wa ruqa wa uqadun yu'athiru fil qulub wal abdan. Sihir itu jambi-jambi, kemudian jimat-jimat, buntelan-buntelan yang bisa memberikan pengaruh bagi hati dan badan. Sehingga tiba-tiba badannya gergesi, badannya tiba-tiba panas. Dibawa ke dokter, kita juga bingung, Pak, ini penyakit apa, Pak? Sehingga dokternya nggak nemu penyakit apa, nggak nemu. Dites di poli ini, nggak ada yang ketemu. Cek jantung normal, paru normal, ginjal normal, gula darah normal, asam urat juga normal, nggak ada apa-apa itu. Tapi kok orangnya kayak gini, kenapa ya? Nah, itu karena rumah sakitnya nggak buka poli sihir. Kalau ada poli sihir gitu, nanti bisa dimasukkan ke situ, ketahuan, oh ini kena sihir. Sehingga orang bisa jadi sakit, bahkan terbunuh, cerai dengan suami istri, wa ya'khudhu ahadu zawjain min sahibihi, atau salah satu di antara suami istri mempelet pasangannya. Dia nanti makin cinta, makin senang dengan menggunakan sihir. Baik. Dan sihir seperti ini yang sifatnya mu'athir, bisa mengubah, ini dibantu oleh setan. Termasuk diantaranya ini. Jadi mengubah badan sehat jadi sakit. Terus sihir ini juga bisa memindahkan benda. Memindahkan, sehingga ada benda di tempat yang jauh tiba-tiba pindah ke satu tempat yang bukan biasanya.
Ini tidak mungkin ada benda seperti itu. Nah itu pengaruh apa? Sihir. Apa jin bisa seperti itu Pak? Ifrit bisa memindahkan apa? Singgasana Ratu Balqis. Qala ifritu minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqam. Ifrit berkata, aku mampu memindahkan singgasana itu sebelum Anda bangkit dari tempat duduk Anda. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dan aku itu kuat lagi aman. Andaikan Ifrit yang diperintahkan, dia pindahkan singgasana dari Sabah menuju ke Palestina, menuju ke Syam dalam waktu sekian jam, sepanjang Nabi Sulaiman belum bubar majelisnya. Baik. Dan memindahkan benda seperti ini cukup saya. Maka kalau misalnya ada fenomena, apa itu Pak? Kalau keluar kawat, paku, terus apa lagi? Aneka benda-benda tajam dari perut atau dari kaki, sehingga keluar kawat dari kaki, ditarik terus, kawatnya keluar terus. Keluar paku, pakunya diambil, keluar lagi, diambil, keluar lagi. Dan kakinya tidak rusak, cuman lecet di permukaan, tapi tidak berdarah-darah. Sebagaimana umumnya yang kalau kita lihat, coba misalnya paku ditusukkan di daging, pasti akan berdarah-darah. Ini kok enggak, begitu diambil, ya biasa saja, tapi luka di permukaan. Itu terjadi karena sihir memindahkan benda, sehingga jin memindahkan itu dalam posisi tidak kelihatan. Dari perut keluar palu, habis itu geraji, terus paku, beling, apa yang muat? Kalau lihat bendanya itu tidak muat, sehingga dikeluarin semuanya. Masya Allah, ini ambil di toko besi mana gitu. Itu pasti ada yang kehilangan itu toko besinya. Ada palu, ada paku, ada apa lagi yang pernah keluar. Aneka linggis juga pernah keluar. Dan perutnya tidak rusak. Normalnya manusia mati karena dipindahkan jin dengan cara yang salah. Nah, lihat seperti ini, maka kita tidak akan gumun, ya, tidak akan heran. Kok bisa ya? Kok bisa ada sihir? Dan sihir menggunakan bantuan jin untuk melakukan. Baik. Sehingga kalau tadi ya, kok tembok saya perlu dengan ular ya? Ini tahayul atau beneran? Coba diuji coba. Kalau gigit, oh berarti beneran. Ada yang memindahkan ular ke tempat Anda. Kalau misalnya tak sentuh, nggak ada apa-apa ya Pak. Ketika saya sentuh, oh berarti itu hanya tahayul. Mata Anda kena sihir, padahal aslinya tidak ada perubahan apapun. Selanjutnya jenis sihir yang ketiga, sihir majazi. Sebenarnya bukan sihir, tapi dinamakan sihir. Tapi aslinya bukan sihir. Aslinya bukan sihir, namun dinamakan sihir. Ada tulis di sini. Yang ketiga apa tadi? Sihir majazi. Aslinya bukan sihir, tapi apa? Dinamakan sihir. Karena bisa memberi pengaruh. Karena bisa memberi pengaruh tidak kelihatan. Nah, contohnya apa ini? Lihat. Wa hadha an-naw' min as-sihri yaqumu 'ala al-hiyal al-kimyaiyah. Sihir seperti ini terkadang menggunakan bahan-bahan kimia. Jadi misalnya gas atau tepung atau apa lagi, cairan yang bisa membuat orang pingsan. Misalnya neblek orang, neblek pundaknya ini. Tapi saat dia neblek, pundaknya ada debu
cairan kimia atau debu-debu kimia yang sudah dia rancang kehirup orang tadi, langsung pingsan. Nah, ini salah satu di antara contoh sihir. Wa khifatil yad atau kecepatan tangan. Kecepatan tangan. Misalnya mengubah apa jadi apa. Saya pernah lihat ada orang yang buka dompet kobong. Buka dompetnya itu dan ditutup mati, buka lagi kobong lagi. Golek korek aneh ini. Ya, kita lihat itu apa itu? Apa dibantu jin? Bukan, dia kecepatan tangan. Sehingga penipuan dan dibuat tidak kelihatan ala di'afil uqul bagi orang yang nggak ngerti hakikatnya, akalnya lemah, maksudnya tidak ngerti hakikatnya. Dan ada banyak sekali ya trik-trik sulap. Nah, model sulap seperti itu masuk kategori sihir. Makanya dulu ahli kimia itu dicurigai penyihir. Simpulan ahli kimia, oh pasti dia penyihir. Karena biasanya orang-orang yang bermain cairan-cairan kimia itu dipakai untuk gendam, dipakai untuk apa lagi, membuat orang pingsan, sehingga begitu dia lewat tinggal tak. Begitu tak ini kan ada debu yang tersebar, kehirup lah sama orang tadi, akhirnya dia pingsan. Dan itu masuk dalam bahasa disebut sihir, tapi secara majazi. Jadi aslinya bukan sihir tapi disebut sihir. Nah, ini kalau di zaman kita dalam bahasa Arab namanya syahwadah atau ad-dajlu. Apa ya? Sihir kecepatan tangan. Istilahnya apa? Ilusionis, ya. Ilusionis. Kalau ilusionis itu khayalan, berarti pandangan mata. Apa kemampuan sama dulu David apa ini? Dia bisa apa? Bisa terbang. Kalau bisa terbang kan dia akan jin. Bisa apa dia? Terbang menghilang. Dipotong nggak lompat? Dipotong nggak lompat. Nah, secara hakiki mungkin nggak dipotong nggak lompat? Ya, mati ya. Misalnya ada orang potong lehernya, ya. Ini pasti mati. Berarti kemungkinan besar itu bukan mu'athir, tapi masuk sihir takhayyul. Dan saya pernah melihat itu. Tapi waktu kecil dulu, waktu SD kelas 1 ya, ada apa ya, rame-rame, terus ada sulap-sulap. Itu orang dipenggal kepalanya, kemudian kepalanya diarak. Jadi dia tidur, dipenggal kepalanya ditaruh di baki gitu, terus dimiringkan, setelah itu dipasang lagi hidup. Ini takhayyul. Jadi pandangan mata seolah-olah itu kepala, padahal bisa jadi itu benda yang lain yang ditaruh di atas baki tapi tertampak kepala. Kepalanya orang tadi ditutupi. Ya wallahu a'lam, itulah sihir takhayyul. Juga saya lihat langsung ada orang dimasukkan ke dalam ruangan kain gitu, terus dia sihir dari jarak dekat, getar itu, kainnya getar. Ketika dibuka hilang. Saya lihat bukan di TV itu, ya lihat langsung nyata. Nah itu sihir apa? Pandangan mata, atau dia dipindahkan oleh jin. Dipindahkan oleh jin. Kalau ada orang yang jualan buku, begitu dibuka kosong, ditutup buka lagi ada isinya. Kita beda. Nah, kecepatan tangan. Mengubah topeng, yang punya Cina itu ya, dia bisa punya kecepatan untuk merubah topeng dia dalam waktu kurang dari 1 detik. Ternyata ditarik ke bawah dan seterusnya. Nah, sihir seperti itu apa itu maksudnya? Majazi, jadi hanya kecepatan tangan.
mengenal seperti ini, alhamdulillah ahli tauhid ketika belajar seperti ini, lihat kejadian itu gak gumun. Oh, cuma kayak gitu. Saya sudah pernah tahu itu namanya sihir, ini namanya sihir. Semuanya sihir. Dan itu jelek. Walaupun tidak semuanya dihukumi kafir. Sekarang dari 3 jenis sihir ini yang dihukumi kafir 1 dan 2. Sedangkan sihir jenis yang ketiga, para ulama tidak menghukumnya sebagai kekufuran, tapi orangnya berhak dihukum karena bisa menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Dan budaya sihir itu bukan budaya kuno. Zaman modern pun masih banyak orang yang pamer sihir, terus ditampakkan di TV, kelihatannya hebat, padahal mereka aslinya hanya main-main. Tapi jadi bahan kebanggaan. Misalnya di sihir, tiba-tiba misalnya dompetnya hilang, terus dipegang oleh orang lain. Wah, dianggap hebat. Baik, kita lihat as-sihru kufrun. Sihir itu kekufuran. Karena sihir hanya terjadi dengan perantara setan. Sihir akan menyembah setan, beribadah kepada setan, agar nanti dibantu oleh setan untuk mengalahkan orang yang disihir. Allah Ta'ala berfirman, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Sulaiman tidaklah kafir, tapi setanlah yang kafir. Kenapa? Yu'allimuna an-nasa sihra, karena setan yang ngajari sihir kepada umat manusia. Kata Ibnu Katsir, qad istadalla ba'duhum bihadhil ayah, sebagian ulama berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan kufurnya orang yang belajar sihir. Belajar sihir kufur. Tidak ada KBM, kegiatan belajar mengajar, yang bisa menyebabkan pelakunya jadi kafir selain belajar sihir. Sehingga kampusnya Harry Potter itu kampus kafir, karena dia cuma buka satu jurusan sihir. Al-Qurtubi menyebutkan sihir tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan kekufuran, wal istikbar, sombong terhadap syariat, atau mengagungkan setan. Fasihru idan, sehingga sihir dalun alal kufri ala hadha takdir. Sehingga sihir menunjukkan perbuatan kekufuran jika kita pahami seperti di atas. Di mana sihir itu akan terjadi karena orang menyembah setan, mengagungkan setan, dan seterusnya. Berarti muqaddimah sihir kufur dulu. Baru setelah itu apa? Baru setelah itu dia kena sihir. Sehingga setelah dia kufur, baru dia kena sihir. Atau baru dia mampu untuk punya kemampuan untuk sihir. Wa qala Adz-Dzahabi, kata Adz-Dzahabi, inna sahira la budda ayakfur. Tukang sihir itu pasti kafir. Lalu beliau membawakan ayat di atas tadi, walakinna syayatina kafaru. Wa ma lisyaitani mal'un ghardun. Setan yang terlaknat tidak akan punya keinginan fi ta'limihi, untuk mengajarkan sihir kepada insan, kepada manusia, illa liyusyrika bih, selain satu tujuan setan. Setan tidak punya tujuan selain satu ketika mengajari sihir kepada orang, agar mereka menyekutukan Allah dengan setan. Sehingga kau lihat ada banyak sekali orang-orang yang sesat, mereka masuk dalam kegiatan sihir, wayadunnuna, sementara mereka merasa annahu haram faqat. Sihir itu kan cuma haram toh. Wa ma yash'uruna annahu kufrun. Mereka nggak sadar kalau sihir itu kekufuran. Nggak cuma haram, kufur. Haram sama kufur apa mana? Kufur. Di atasnya haram. Wa qala al-Kharashi, ulama Malikiyah, ulama Malikiyah, al-masyhur
anna ta'allum as-sihri kufrun. Yang masyhur bahwa belajar sihir itu kekufuran. Wa illam ya'mal bihi, walaupun belum diamalkan. Walaupun belum diamalkan. Sehingga orang yang belajar sihir maka dia keluar dari Islam. Baik. Ada satu cerita yang ini pernah saya ceritakan dan sempat kita share di YouTube KM tentang seorang wanita yang dulu pernah belajar sihir. Di mana ini? Ada di YouTube. Jadi ceritanya wanita ini ditinggal suaminya meninggal. Hanya dia sedih dan dia ingin gimana caranya biar suaminya bisa kaya. Kemudian dia mendatangi seorang nenek-nenek. Gimana caranya agar suami saya bisa kaya? Diarahkanlah oleh nenek-nenek ini, coba kamu datang ke tempat ini. Di situ ada orang yang bisa ngajari kamu. Datanglah dia ke sana. Ternyata ada dua orang yang sedang diganggu, jungkir. Dan sebenarnya ini masuk dalam keterangan para ulama tentang tafsir Harut dan Marut. Apakah betul yang digantung itu Harut Marut atau setan? Lalu dia tanya, gimana caranya agar aku bisa mendatangkan suamiku? Kalau kau mau, silakan datang ke tanur. Ada sebuah tanur tungku. Kau masuk ke tungku itu, ada bangunan, ada tungkunya, kencing di situ. Akhirnya dia masuk. Terus dia balik. Kau lihat apa? Gak lihat apa-apa. Berarti kau belum melakukannya. Balik. Dia balik. Kemudian dia ketakutan, keluar lagi. Ditanya sama yang ngajari tadi, kamu sudah melihat apa? Saya nggak melihat apa-apa. Berarti kau belum melakukan. Kemudian dia balik, lalu dia nekat kencing di situ. Tiba-tiba dia melihat apa? Ada kuda yang terbang. Setelah itu baru dia keluar. Dan ditanya, kamu lihat apa? Saya melihat kuda terbang. Itulah iman. Imannya sudah lepas. Dan ketika itu dia bisa sihir. Maka saat dia mengambil benih, ditaruh di tanah, dia perintahkan tumbuh, langsung tumbuh. Seketika itu. Akhirnya dia bertobat, lalu datang ke Madinah mencari Nabi SAW. Pada waktu itu Nabi SAW sudah meninggal. Ketemu Aisyah radhiyallahu anha, dan wanita ini sangat sedih. Kemudian dia cerita tentang pengalamannya. Wallahu ta'ala alam. Dan dia ini disebutkan oleh Ibnu Asakir. Apakah itu sahih atau tidak? Allah a'lam, tapi itu cerita yang cukup ma'ruf berkaitan dengan orang bisa belajar sihir dalam waktu sengaja. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan atas kajian pada sihir di pagi hari ini. Ada pertanyaan dari jemaah pagi. Bagaimana dengan pendidikan atau berlatih tenaga dalam, apakah termasuk sihir? Apakah berlatih tenaga dalam termasuk sihir? Kalau hanya sifatnya olah nafas, biar orang itu sehat, atau biar orang itu kuat, kemudian dia berlatih dengan cara yang bisa diukur secara medis, kita sepakat ini boleh. Mungkin ada yang pernah ikut senam tifan, ada ya? Di antara teman-teman mungkin ada ya. Itu kan ada gerakan detik beralih. Terus saya pernah belajar tapi gagal. Jadi detik beralih itu berlatih gimana otot itu bisa jadi keras dalam waktu sekejap. Dan itu hanya permainan nafas. Ya, kita dulu sempat belajar kayak gitu kan. Jadi keras, terus dilepas, keras, lepas, lepas.
Dan kalau sifatnya hanya seperti ini, insya Allah tidak masalah. Sederhananya kayak gini Pak, Bapak tarik nafas kemudian tahan. Saat Anda tarik nafas, Anda tahan, otot Anda akan menjadi tegang. Dan itu ketika dipukul, disentuh, itu lebih kuat. Jadi coba. Kalau hanya sebatas ini, insya Allah tidak masalah. Yang kedua, jika tenaga dalam itu menggunakan bantuan setan, sehingga sampai membuat dia kebal senjata, atau bisa ngilang, atau bisa terbang, berjalan di atas air, dan seterusnya, ini jelas sihir. Dan praktek seperti ini kekufuran, karena selalu diawali dengan at-ta'dzim lisyaitan, pengagungan kepada setan. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustaz, apa hukum menjual produk digital semacam audio atau video yang cara menjualnya dengan menunjukkan kenikmatan harta atau kesuksesan menjual produk tersebut, menunjukkan seperti flexing untuk menjual agar orang tertarik untuk menjual produk tersebut. Gimana ya? Jadi menjual tapi dengan pamer. Dari hasil menjual ini saya punya ini. Ya, insya Allah kalau memang itu real, misalnya dari hasil jualan lombok, saya bisa bangun rumah. Jadi kamu kalau pengen sukses, ayo bisnis lombok. Boleh gak ini? Boleh. Maka betul-betul dia tampakkan bahwa dia sukses dari lombok. Dari hasil jualan umroh, nggak boleh ya? Ini sensitif, nggak boleh ganti. Saya dari hasil jualan bakso bisa dipakai beli A, beli B, Kamu kalau mau sukses jualan bakso. Insya Allah kalau hanya sebatas kayak gini, jika itu real, bukan sifatnya money game, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau modelnya money game, jadi misalnya si A, coba kita buat kaya dia dulu. Dia dibuat kaya, setelah dia kaya, dan dia disuruh iklan. Atau sebenarnya bukan dari hasil jualan itu, tapi dia tampakkan. Ini lihat nih mobil saya, ini padahal itu bukan dari hasil jualan barang tadi. Kalau seperti ini, ya penipuan dan masuk dalam kategori najash. Sementara Rasulullah SAW melarang wala tanajashu, dan janganlah kalian jual beli najash. Wallahu a'lam. Kemudian Ustaz, mengapa dalam tafsir Ibnu Katsir ada banyak disampaikan berita Israiliyat? Bukankah berita Israiliyat itu penuh kedustaan? Dalam tafsir Ibnu Katsir cukup banyak berita Israiliyat. Demikian pula dalam tafsir-tafsir yang lain. Terutama kalau Anda mendengar tafsir dari Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ini dikenal sebagai perawi yang paling sering membawakan Israiliyat. Dan juga dari Ka'ab al-Ahbar. Ini mantan pendeta yang masuk Islam, pendeta Yahudi. Dan terkadang apa yang disampaikan itu dari Israiliyat. Nah, tentang Israiliyat, tidak semua Israiliyat itu dusta. Makanya Nabi SAW tidak melarang orang bercerita tentang Israiliyat. Beliau SAW mengatakan, man kadzaba anni muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar wa hadithu an bani Israila wala haraj. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siapa tempatnya di neraka. Tapi silahkan kalian ceritakan berita dari Bani Israel, wala haraj, tidak perlu merasa berdosa. Sehingga hadis ini dalil bolehnya menceritakan berita Israiliyat dan tidak ada beban dosa. Nah terus Pak, berarti nanti kalau cerita Israiliyat kan kita berdosa? Belum tentu, karena belum tentu itu dusta.
Karena itu dalam hadis yang lain, kalau tadi hadis dari Bukhari Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ja'akum 'an bani Israila fala tusaddiquhu wa la tukadzibuhu." Kalau datang berita dari Bani Israel, jangan dibenarkan dan jangan didustakan. Walakin qulu amanna billah wa bima unzila ilaina. Kami ucapkanlah aku beriman kepada Allah dan beriman kepada apapun yang Allah turunkan kepada kami. Baik. Selanjutnya, Israiliyat sendiri itu ada 3. Yang pertama, yang dibenarkan oleh Al-Quran dan hadis. Contohnya, kisah tentang para nabi yang ada dalam Al-Quran, kisah tentang Bani Israel yang diceritakan Nabi SAW. Ada 3 orang Bani Israel yang masuk ke dalam gua, lalu guanya tertutup batu sehingga mereka tidak bisa keluar. Kisah tentang A, kisah tentang B. Maka yang seperti ini kita yakini, kita imani sebagaimana cerita yang ada. Yang kedua, berita Israiliyat yang jelas dusta, yang didustakan oleh syariat dan didustakan oleh Nabi SAW. Contohnya, ini paling banyak ini ya, isi dari Taurat dan Injil yang sudah diubah. Itu banyak sekali pelanggaran terhadap kehormatan para nabi. Seperti Nabi Lut zina dengan 2 putrinya. Kemudian Nabi Daud berantem dengan Allah, gulat dengan Allah. Terus cerita apa lagi? Nabi A, Nabi B. Jadi ada banyak sekali. Bahkan Nabi Zakaria dituduh zina dengan Maryam. Nah, ada cerita-cerita seperti itu dalam Taurat dan Injil belakangan. Yang jelas itu adalah buatan orang yang tidak bertanggung jawab. Dan kita nyatakan dusta semuanya karena ini melanggar kehormatan para nabi. Baik. Yang ketiga, Israiliyat yang tidak ada keterangan dari Al-Quran dan hadis, dan juga tidak diingkari dalam Al-Quran dan hadis. Maka yang seperti ini boleh diceritakan, tidak boleh dibenarkan, dan tidak boleh didustakan. Maka cerita itu lebih ringan daripada membawakan hadis. Apakah menyampaikan Israiliyat tidak sama dengan menyampaikan hadis palsu? Oh, beda. Menyampaikan hadis palsu itu kalimatnya Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari. Nah, seperti itu hadis palsu. Ini kalau nggak benar, tidak benar riwayat Bukhari, tidak benar Nabi SAW bersabda, dusta besar, dustanya besar. Yang ancamannya tadi, waliyatabawa maq'adahu minan nar, siapkan tempatnya di neraka. Tapi kalau menyampaikan Israiliyat kan, saya punya cerita seperti ini. Saya tidak menyampaikan itu Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, tapi saya hanya menceritakan seperti ini. Nah, yang kedua ini bukan termasuk menyampaikan hadis palsu. Maka bedakan antara menyampaikan hadis palsu dengan menyampaikan berita Israiliyat. Baik, kalau saya ngomong Pak Budi cerita seperti ini, padahal saya bohong ketika itu. Apakah ini sama dengan bohong atas nama Nabi? Tidak. Saya tidak nyebut Nabi, saya nyebut Budi. Maka di situ tidak ada kedustaan untuk atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir ada banyak Israiliyat, demikian pula tafsir yang lain, karena diizinkan oleh Nabi SAW sebagai pendukung dari pernyataan tafsir yang ada dalam Al-Quran maupun hadis dan keterangan para ulama. Wallahu a'lam. Ya, terima Ustaz. Benarkah dalam mazhab Syafi'iyah bercadar hukumnya wajib bagi wanita? Dalam mazhab Syafi'i, bercadar atau wajah dan tangan itu bukan aurat. Karena itu tidak ada kewajiban untuk menutupi muka dan tangan ketika sholat, telapak tangan. Namun ada beberapa ulama Syafi'iyah yang memerintahkan para wanita untuk bercadar
kaitannya dengan masalah potensi fitnah, sehingga wajah ditutupi agar tidak menimbulkan fitnah dengan lawan jenis. Sebagaimana keterangan Ar-Ramli, demikian pula keterangan Asyuti, termasuk juga keterangan An-Nawawi dalam Al-Minhaj, bahwa beliau memerintahkan bagi para wanita untuk menutup wajahnya karena pertimbangan fitnah, bahkan sampai menutup tangannya karena pertimbangan fitnah. Maka ada pertimbangan aurat, ada pertimbangan fitnah. Baik, aurat laki-laki sampai mana Pak? Batasnya pusar sampai lutut. Ada orang pamer misalnya, pamer badan, perutnya 6 month, 6 pack atau 6 pack? 1 pack. Terus dia pamerin ke orang lain loh, dan menimbulkan orang tertarik. Boleh nggak ini? Nah, sehingga kita perintahkan tutupi. Tapi kan ini bukan aurat. Iya, bukan aurat. Tapi perbuatanmu seperti ini memalukan. Perbuatanmu seperti ini mengundang orang lain tertarik, terutama para banci itu tertarik sama kamu. Jadi biar nanti waria-waria tidak tertarik sama kamu tutupi badanmu. Itu contoh bahwa ada kondisi fisik yang perlu ditutupi, walaupun itu bukan aurat. Di zaman Nabi SAW, orang punya keterbatasan terkait pakaian, sehingga beliau ketika berdoa ketiaknya kelihatan. Itu berarti tampak apa? Ketiaknya kelihatan, dadanya tampak. Beliau pernah jatuh, kain yang beliau pakai kemudian diambil oleh Abu Bakar, pundaknya tampak karena kain dulu terbatas. Karena itu Nabi SAW melarang bagi para wanita yang ikut sholat berjamaah, jangan sampai mereka bangkit duluan sebelum laki-laki, karena sensitif kelihatan aurat. Nggak pakai celana dalam, ya kayak orang sedang ihram, ya, tidak pakai celana. Sehingga ini pertimbangannya bukan masalah aurat lagi, tapi masalah berpotensi menimbulkan fitnah. Jika berpotensi menimbulkan fitnah, maka harus dihindari. Dan demikianlah pertimbangan dalam mazhab Syafi'iyah. Bagi para wanita, hendaknya mereka menggunakan cadar sebagian memerintahkan dan statusnya mewajibkan dari pihak mereka jika ada potensi fitnah. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ada pengumuman berkaitan dengan kajian. Insya Allah akan ada topik akbar bersama Ustaz Ahmad Zaini bin Al-Banjari hari Kamis besok tanggal 24 Juli 2025 pada maghrib sampai dengan selesai di Masjid Abdul Rahman bin Auf, Pak Rahman.